Artinya kitab Yeremia itu murni 100%. Penulisnya adalah Yeremia. Yang kedua, Yeremia pasal 1 ayat 2-3. Firman Tuhan datang kepada Yeremia sejak masa pemerintahan Raja Yosia hingga pembuangan penduduk Yerusalem. Lagi-lagi mau menekankan, penulis kitab Yeremia adalah Yeremia sendiri. Ya. Lalu dari pasal 36, masih dalam kitab Yeremia, saudara. Ayat 1-2. Lagi-lagi Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk menuliskan semua perkataannya. Perkataan Tuhan itu dituliskan oleh Yeremia. Lalu Yeremia pun menuliskannya dalam sebuah gulungan. Lanjutkan. Yeremia penulis kitab. Nabi Yeremia penulis kitab yang sendiri. Juga dalam ayat 4, masih pasal 36. Yeremia memanggil Baruk bin Neria. Siapa ini? Orang yang membantu mengetiklah atau menulis tangan. Setiap firman Tuhan yang didiktekan oleh Yeremia. Itu dia dibantu oleh seorang juru tulis namanya Baruk bin Neria. Ya, jadi ada saksi hidup yang bisa membuktikan bahwa penulis kitab Yeremia itu adalah Yeremia. Salah satu contohnya adalah Baruk bin, karena dia adalah juru tulis. Pasal 36 ayat 17-18. Pejabat-pejabat kerajaan bertanya kepada Baruk, juru tulisnya Yeremia tadi, bagaimana ia menuliskan gulungan itu? Artinya ditanya juru tulis Baruk ini, bagaimana Yeremia menuliskan firman itu? Maka penulis atau juru tulis daripada Yeremia, yaitu Baruk tadi, menjawab, ia mendiktekan kepadaku segala perkataan itu, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab itu. Jadi saudara ya. Yeremia pasal 36 sih di dalam ayat 27-28. Setelah Raja Yoyakim membakar gulungan kitab pertama. Jadi kitab Yeremia itu waktu sudah selesai ditulis pertama kali. Ya, Raja Yoyakim yang zolim, yang gak suka dengan kekristenan, yang tidak suka dengan Tuhan, ya, pernah membakar. Ya, gulungan pertama. Gulungan pertama itu ya mungkin misalkan halaman pertama lah kalau kita pakai istilah sekarang. Tapi sekalipun dibakar, Tuhan kembali berfirman kepada Yeremia supaya firman yang dibakar di gulungan pertama atau di halaman pertama itu kembali ya didiktekan oleh Yeremia untuk dituliskan oleh Baruk. Ini membuktikan bahwa keakuratan firman Tuhan itu jelas dipelihara, dijaga, dibimbing, ya diawasi oleh Tuhan. Sekalipun ada orang yang berusaha untuk membumi hanguskan, tapi Tuhan punya caranya sendiri untuk tetap bisa menyampaikan firman-Nya itu kepada Yeremia. Sama halnya Bapak Ibu. Hari-hari ini kan di TikTok dan Instagram banyak kritikan tentang kita. Khususnya dari saudara kita seberang. Mereka menuduh bahwa Alkitab kita itu sudah terlalu banyak yang dipalsukan. Belum lagi dengan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa bangsa, serta bahasa suku dan budaya ya. Tapi kitab Yeremia ini menjadi sebuah bukti penyertaan Tuhan. Ya. Penerjemahan Alkitab kita ke dalam versi berbagai bahasa suku dan bangsa itu ada dalam pengawasan Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Artinya apa? Manusia bisa punya kelemahan, tapi Tuhan punya cara untuk apa? Meluruskan hati pikiran manusia. Sehingga orisinilitas, keaslian Alkitab itu selalu terjaga, selalu terjamin, selalu terpelihara. Ya. Nah itu dia. Nah,
Saudara kita seberang sangat sulit memahami itu. Karena kenapa? Cara berpikir mereka masih di luar Tuhan. Masih di luar Tuhan. Karena Paulus mengatakan di dalam Korintus orang rohani, orang yang sudah bertobat, tidak dapat dinilai oleh orang duniawi. Tapi kita orang rohani dapat menilai orang duniawi. Jadi, saudara kita seberang itu kan orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan. Maka sulit bagi mereka memahami untuk apa Alkitab kita diterjemahkan dalam berbagai versi bahasa suku dan budaya. Yang kita sudah tahu tujuannya, memudahkan orang mengenal, bertobat, dan percaya kepada Yesus. Kan? Maaf Pak Tony, suaranya nggak ada Pak Tony. Oke, suara saya jelas ya? Oke. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Sebentar dulu. Tadi kan kata Pak Rijo, barusan kan suara saya nggak jelas. Apakah barusan atau sebelum-sebelumnya nggak jelas? Barusan Pak, Barusan aja, Pak. Oh, ya hampir sudah. 10 Barusan, detik. Pak, barusan. Ya, yang tadi jelas. Oke, baik. Ya. Lalu, ya itu tadi. Jadi kata aku, seringkali kata aku itu di dalam kitab Yeremia, saya kasih contoh tadi, itu mewakili Yeremia sebenarnya. Lagi-lagi itu menjadi bukti tambahan bahwa aku di situ, artinya Yeremia yang notabene adalah penulis kitab Yeremia itu sendiri. Nah, lalu apa bukti eksternal dari luar nih Alkitab bahwa Yeremia itu sungguh benar penulis kitab Yeremia? Kita lihat contoh di dalam Daniel pasal 9 ayat 2. Daniel mengutip kitab Yeremia yang isinya mengatakan, pada tahun pertama pemerintahan itu aku Daniel memperhatikan dalam kitab-kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas puing-puing Yerusalem yakni 70 tahun. Daniel mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Daniel itu dalam kitab Yeremia itu benar. Maka dia kutip. Salah satu firman yang disampaikan oleh Yeremia tentang kehancuran orang-orang Yehuda.
orang-orang Israel. Kalau mereka tidak mau sungguh-sungguh tobat. Artinya ada kitab yang lain. Ya, yang membuktikan bahwa penulis kitab Yeremia itu adalah Yeremia sendiri. Yang kedua, Tawarik. 2 Tawarik 36 ayat 21. Juga mengutip sebagian dari kitab Yeremia. Yang isinya mengatakan, untuk mengenapkan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat perhentiannya. Karena selama tahun itu menjadi sunyi, tanah itu sabat untuk mengenapkan 70 tahun. Ini bicara tentang penghancuran, penghukuman ya orang Yehuda kalau mereka tidak mau kembali kepada Tuhan, taat sama Tuhan. Pembuktian secara arkeologis. Ada penemuan berupa bula. Bula itu cap materai dari tanah liat. Kalau istilah sekarang stempel lah. Milik juru tulis di Yeremia tadi, yaitu Baruk bin Neria. Bersaksi. Ya. Bahwa Yeremia penulis kitab Yeremia itu sendiri. Pembuktian dari kesesuaian sejarah. Artinya detail sejarah yang disebutkan dalam kitab. Seperti masa pemerintahan Raja Yosia, Yoyakim, Zedekia, serta penyerbuan Babel konsisten dari perspektif sejarah. Ya, menjelaskan apa yang ditulis oleh Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia itu terjadi benar pada masa pemerintahan Raja Yosia, Yoyakim, Zedekia. Ya, raja-raja ini Bapak Ibu bukan raja-raja yang